Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kemas Muhammad Aditya Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas penelitian dengan judul Analisis Dampak Kenaikan Suku Bunga Global terhadap Keputusan Investasi Perusahaan Multinasional serta implikasinya terhadap arus modal dan nilai tukar rupiah di Indonesia pada periode 2020 sampai dengan 2025. Topik ini penting karena dalam beberapa tahun terakhir kondisi ekonomi global sangat dinamis dan berdampak langsung terhadap Indonesia sebagai negara yang berkembang. Kalau kita lihat dari kondisi global, sejak pandemi COVID-19, banyak negara mengalami lonjakan inflasi. Sebagai respons, Bank Sentral Amerika atau The Fed menaikkan suku bunga secara agresif mulai dari tahun 2022. Kenaikan ini bukan hanya kebijakan domestik, tetapi juga berdampak pada global. Kenapa? Tentunya karena dolar adalah mata uang utama di dunia ini. Jadi, dia mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, investor global cenderung memindahkan dananya ke Amerika Serikat. Yang kedua, negara berkembang mengalami tekanan arus modal keluar. Dan yang ketiga, nilai tukar mata uang seperti rupiah ikut terdampak. Menurut IMF dan World Bank, kondisi ini juga menyebabkan penurunan investasi global dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Di Indonesia sendiri, kita bisa melihat ada 3 hal yang sangat mendukung hal tersebut. Yang pertama, rupiah itu sempat melemah sekali. Lalu yang kedua, arus modal keluar terus meningkat. Dan yang ketiga itu investasi asing itu tetap masuk walaupun sedang terjadinya ketidakpastian ekonomi. Nah, disinilah muncul pertanyaan utama, apakah kenaikan suku bunga global itu benar-benar menghambat investasi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita bisa pakai beberapa konsep penting. Yang pertama ada teori suku bunga dan capital flow. Ketika suku bunga di negara maju itu naik, investor akan mengejar return yang lebih tinggi di negara tersebut. Akibatnya, dana bisa keluar dari negara yang berkembang. Ini disebut dengan capital outflow. Yang kedua, ada teori nilai tukar. Ketika banyak investor membeli dolar, permintaan dolar akan melejit naik, sehingga itu dapat menyebabkan rupiah melemah dibandingkan dengan dolar. Yang ketiga, ada perbedaan FDI dan portfolio investment. Ini sangatlah penting karena foreign direct investment itu sifatnya jangka panjang, seperti untuk membangun pabrik dan investasi langsung. Sedangkan portofolio itu sifatnya lebih ke jangka pendek, seperti saham dan obligasi. FDI biasanya cenderung lebih stabil, sedangkan portofolio sangat sensitif terhadap kondisi global. Lalu yang keempat, ada keputusan investasi MNC atau Multinational Corporation. Perusahaan multinasional tidak hanya melihat suku bunga, tetapi juga melihat potensi pasar, regulasi, stabilitas ekonomi. Sekarang kita masuk ke bagian analisis. Yang pertama ada analisis grafik perbandingan suku bunga The Fed dan nilai tukar rupiah. Berdasarkan grafik tersebut, terlihat adanya hubungan yang cukup jelas antara kedua variabel. Pada periode 2020 hingga 2021, suku bunga The Fed berada pada level yang sangat rendah, yaitu sekitar 0,25%, sementara nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran 14.200 hingga 14.500 per dolar Amerika Serikat. Memasuki tahun 2022, terjadi kenaikan suku bunga global yang cukup signifikan dan berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023. Seiring dengan kenaikan tersebut, nilai tukar rupiah mulai menunjukkan tren depresiasi yang konsisten. Rupiah melemah secara bertahap hingga mencapai kisaran 17.000 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Hubungan ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga global memiliki dampak terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Secara ekonomi, hal ini dapat dijelaskan melalui perubahan referensi investor global yang cenderung mengalihkan investasinya ke negara dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, permintaan terhadap dolar Amerika Serikat meningkat, sementara permintaan terhadap rupiah menurun, sehingga ini menyebabkan depresiasi nilai tukar. Namun,
Dari grafik juga terlihat bahwa pergerakan nilai tukar tidak sepenuhnya mengikuti perubahan suku bunga secara terus-menerus. Terdapat jeda waktu atau lag dalam respons nilai tukar terhadap kenaikan suku bunga. Hal ini menunjukkan bahwa transmisi kebijakan moneter global ke nilai tukar domestik tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui proses penyesuaian pasar yang dipengaruhi oleh ekspektasi dan kondisi ekonomi lainnya. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan bahwa suku bunga global merupakan faktor eksternal yang berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah, meskipun pengaruh tersebut bersifat tidak langsung dan membutuhkan waktu untuk sepenuhnya terrealisasi. Yang kedua ada grafik arus modal asing atau capital flow. Pada grafik ini menunjukkan dinamika pergerakan investasi asing di Indonesia selama periode 2020 sampai 2025. Pada tahun 2020, terlihat adanya capital outflow yang mencerminkan kondisi ketidakpastian ekonomi global akibat pandemi COVID-19. Investor cenderung menarik dananya dari negara berkembang sebagai bentuk dari mitigasi risiko. Lalu pada tahun 2021, kondisi mulai membaik ditandai dengan terjadinya capital inflow yang cukup besar. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap pemulihan ekonomi global dan domestik. Selain itu, suku bunga global yang masih rendah pada periode tersebut turut mendorong masuknya aliran modal ke negara berkembang termasuk Indonesia. Namun, pada tahun 2022 hingga 2024, arus modal menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan terjadinya capital outflow. Pada tahun 2024, terlihat adanya outflow yang paling besar, yang menunjukkan puncak tekanan terhadap arus modal di Indonesia. Kondisi ini sejalan dengan kenaikan suku bunga global yang meningkatkan daya tarik investasi di negara maju. Fenomena ini mencerminkan bahwa arus modal asing sangat sensitif terhadap perubahan kondisi global, khususnya perubahan tingkat suku bunga. Investor internasional cenderung akan melokasikan dananya ke negara yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Selain itu, volatilitas arus modal juga menunjukkan bahwa sebagian besar aliran modal yang masuk ke Indonesia bersifat jangka pendek, sehingga mudah keluar ketika terjadi perubahan kondisi global. Hal ini menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kerentanan ekonomi domestik terhadap guncangan eksternal. Jadi, grafik ini menegaskan bahwa arus modal asing merupakan variabel kunci yang berperan dalam mentransmisikan dampak kebijakan moneter global terhadap perekonomian di Indonesia. Lalu yang ketiga ada grafik investasi asing atau foreign direct investment. Pada grafik ini dapat dilihat bahwa tren peningkatan relatif konsisten selama periode 2020 sampai 2025. Nilai FDI meningkat dari sekitar 18 miliar US dollar pada tahun 2020 menjadi lebih dari 30 miliar US dollar pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan multinasional. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, terlihat bahwa laju pertumbuhan FDI tidak meningkat secara signifikan setelah periode kenaikan suku bunga global. Bahkan, pada beberapa periode, pertumbuhan investasi cenderung melambat meskipun nilai totalnya masih meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan investasi perusahaan multinasional tidak hanya dipengaruhi oleh potensi pasar domestik, tetapi juga oleh kondisi ekonomi global. Kenaikan suku bunga global meningkatkan biaya modal sehingga perusahaan menjadi lebih selektif dalam melakukan ekspansi. Selain itu, depresiasi nilai tukar rupiah juga meningkatkan risiko nilai tukar yang dapat mempengaruhi tingkat keuntungan investasi. Dalam kondisi ketidakpastian global yang tinggi, perusahaan multinasional cenderung menerapkan strategi kehati-hatian seperti menunda investasi atau mengurangi skala ekspansi. Dengan demikian, meskipun FDI tetap menunjukkan tren positif, terdapat perubahan dalam pola dan perilaku investasi perusahaan multinasional sebagai respons terhadap dinamika global. Jadi dari seluruh analisis yang telah kita lakukan ini, kita bisa tarik beberapa poin penting. Yang pertama, kenaikan suku bunga global
tidak terlalu mempengaruhi investasi MNC secara langsung, karena MNC cenderung berorientasi dengan investasi yang jangkanya panjang. Yang kedua, investasi MNC memang membantu sekali terhadap arus modal, tetapi tidak cukup untuk menahan fluktuasi. Yang ketiga, arus modal sangat berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah. Jadi ketika terjadi outflow arus modal, rupiah akan melemah. Dan yang keempat, suku bunga global itu mempengaruhi rupiah secara langsung dan tidak langsung. Untuk rekomendasi, saya ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu untuk pemerintah, yaitu pemerintah harus menjaga daya tarik investasi. Yang kedua, untuk Bank Indonesia bisa untuk terus menjaga stabilitas rupiah. Yang ketiga, investor harus lebih aware terhadap berbagai resiko, terutama resiko global. Dan yang keempat, MNC atau multinational corporation itu sangat perlu untuk melakukan manajemen risiko seperti hedging untuk mengurangi risiko kerugian. Demikian analisis singkat dari saya. Terima kasih telah menonton. Jika ada kekurangan boleh di dislike saja dan bisa komentar apa saran untuk selanjutnya. Terima kasih, dadah.